Bagaimana kabarnya siang ini? Enggak kompak. Ulangi. Bagaimana kabarnya siang ini? Luar biasa, harus lebih baik. Nah, tepuk tangan buat teman-teman. Baik, pada kesempatan siang hari ini masuk sesi yang terakhir. Ini pelatihan ini lebih cepat daripada biasanya. Karena memang kondisi pandemi, sehingga materi yang disampaikan ini sekiranya yang sangat urgent, sehingga disingkat menjadi 1 hari dan 3 materi. Pada kesempatan ini akan disampaikan materi tentang motivasi dan metode pembelajaran. Teman-teman tentu harus paham terlebih dahulu apa itu motivasi. Tentu teman-teman mendaftar menjadi tutor itu dipaksa tutor seniormu, keinginan diri sendiri, atau kenapa? Jawab. Keinginan diri sendiri. Tentu teman-teman punya tujuan, motivasi. Tentunya teman-teman punya motivasi. Motivasi itu adalah dorongan. Ada sesuatu yang mendorong pada seseorang, contoh perilaku seseorang. Ini kalau seseorang itu punya motivasi, itu hasilnya lebih baik daripada seseorang melangkah tanpa motivasi. Contoh, ada contoh ini saudara saya sakit, obat satu-satunya itu adanya di Jakarta. Karena demi kesembuhan saudara, kira-kira teman-teman harus datang ke Jakarta enggak? Karena apa? Karena punya motivasi untuk kesembuhan saudara kita. Seperti itu pula halnya teman-teman hari ini harus punya motivasi yang kuat untuk menjadi motivator, sehingga apa? Ketika nanti teman-teman menjadi motivator sudah ditetapkan untuk mengajar 1 minggu 2 kali, itu ya harus hadir. Karena sudah punya motivasi. Jadi motivasi ini harus dibangun. Selain sebagai tutor itu harus punya motivasi yang kuat, dorongan yang kuat. Kenapa saya harus ikut tutor? Kenapa saya harus ikut mentor? Padahal cara dihitung-hitung nggak dapat apa-apa lah, buang-buang waktu. Tapi kenapa itu dilakukan? Tentu teman-teman, ya itulah motivasi yang harus mendorong diri kita untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah untuk menjadi mentor, menjadi tutor PAI. Yaitu tolong bangun kembali motivasi teman-teman semuanya. Setelah itu kita bicara metode. Metode itu adalah cara atau sistem. Teman-teman harus punya metode bagaimana cara untuk mengajar adik-adik nanti untuk mencapai sebuah tujuan, itu harus ada sistem, harus ada cara. Tentu teman-teman punya metode. Kalau dalam hal ini, dalam baca tulis Quran kita punya tilawati, itu caranya adalah metode. Jadi teman-teman nanti harus punya, setiap orang ini punya gaya tersendiri-sendiri untuk mengajar. Tentu mengajar orang yang sudah bisa, setengah bisa, belum bisa itu beda. Maka perlunya metode. Oleh itu teman-teman harus menemukan metode pembelajaran untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Oleh karena itu ini akan disampaikan oleh Bapak Sukwijan Otoilah SPD MPD selaku pemateri pada siang hari ini, dan beliau adalah Sekretaris LKBI. Ini waktunya sampai jam 2. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Saya izin turun ke hadapan jenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Adik-adik sekalian masih semangat? Ngisi materi berduhur PR. Karena jam-jam segini itu jam enak-enaknya untuk tidur. Mahasiswa ini ya berduhur ngeleh wis turu. Apalagi warak. Sudah makan semua toh? Ada yang belum? Ada yang pengen nambah lagi makanya? Layer-layer ini PR. Jadi ngisi materi ibadah duhur itu PR. Makanya tutorial nanti diadakan di pagi hari. Baik adik-adik sekalian, materi kali ini adalah motivasi. Saya kira untuk memotivasi adik-adik sekalian sudah tidak perlu lagi karena motivasi kalian kemarin sudah teruji ya di seleksi. Kan ditanya, kenapa kalian mendaftar menjadi tutor? Karena ingin mengamalkan ilmu saya, Pak. Ya. Karena ingin mengamalkan ilmu. Lillahi ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi tidak perlu dimotivasi lagi. Saya yakin kalian semuanya sudah memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi tutor. Yang paling penting nanti adalah bagaimana adik-adik sekalian memotivasi para kalau tutor itu yang ditutori istilahnya apa, Pak? Kalau mentoring kan menti ya. Tapi kalau di sini istilahnya pakai tutorial. Semoga adik tutor lah ya. Kalian kan lebih seneng pakai istilah adik-adikan ya. Nanti jadi adik beneran, Mas. Saya itu dapat adik beneran ya dari adik-adikan di tutorial itu. Nah itu kan yang tutor. Itu kan tutor yang cowok. Kalau yang cewek bagaimana, Pak? Ya ada. Dan kemarin baru nikah. Jadi tutornya perempuan yang ditutori laki-laki. Jadi suaminya. Ya cuma guyu toh. Sing lucu apa nih? Brondong, muni brondong mau ya. Aja muni brondong, saya tidak setuju istilah brondong. Karena Kanjeng Nabi nikah pertama kali dengan siapa? Siti Khadijah. Usianya berapa? 40. Maka tidak ada istilah brondong. Tapi terus saja itu tinggu motivasi ya. Ngulek judu aja. Itu nanti kalau memang sudah jatahnya akan ketangkap ya. Karena istilah kalian kan di status-status yang jodoh tidak kemana. Baik, jadi tidak perlu motivasi kalian lagi. Ini motivasi bagi adik-adik kalian. Ya, ini saya punya gambar. Ini nek disampaikan materi sudah bosen, Pak. Tajak nonton gambar wae. Ora iso piye. Nah, ya. Cilianmu sing ndi, Mas? Cilianmu sing ndi? Enggak dua-duanya, Pak. Enggak dua-duanya. Nah, ini gak dua-duanya tepat. Ini ilustrasinya adalah dua anak ini sama-sama berangkat sekolah. Di mana letak perbedaannya? Ya nangisnya jelas, yang siji metu mbelik ya. Satu nggak pakai tas. Jadi begini, kalian nanti kan jadi penyampai materi. Ya. Seberapapun materi yang kalian sampaikan, kalian adalah seorang guru. Kalau dalam peraturan pemerintah, seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Bagaimana cara memahami psikologi peserta didik. Nah, ini kalau menurut kacamata psikologi, ada yang dari psikologi? Mana? Tunjuk tangan. Ya, komentarnya bagaimana, Mbak? Apa yang Anda lihat? Secara psikologi apa? Enggak nomik ya, Mas? Apa yang Anda lihat? Coba. Kalau ini sama-sama nanti ibaratkan adik-adikmu. Itu yang satu izin berpendapat, itu yang satu yang menggunakan tas warna biru itu dari wajahnya kan terlihat senang, jadi berangkat sekolah itu udah ada kegembiraan terlebih dahulu. Tapi yang tidak memakai tas itu udah nangis dulu, mungkin karena terlambat atau emang karena nggak suka sama pelajaran juga bisa, dari gurunya juga bisa, kan juga banyak faktor yang mendasari itu. Seperti itu. Ibarat ini sama-sama berangkat dari sekolah.
Iki sanggune akeh. Iki sanggune sithik. Iku cilikanmu, Mas. Ya. Jadi begini, ini kalau dinilai dari raut wajahnya, yang satu kan berangkat karena senang hati, dengan senang hati. Satu dengan kesedihan terpaksa. Ini podo-podo mangkat sekolah ya. Nanti mahasiswa datang tutorial sama kayak gitu, Mas. Ono sing seneng ya kan, karena naksir tutor ya. Ono sing males karena kose banjir. Nanti kayak gitu ya. Jadi semua mahasiswa itu ketika berangkat ke sekolah dengan motif yang berbeda-beda. Dengan motif yang berbeda-beda. Karena memang semua perbuatan manusia itu dilakukan berdasarkan motifnya. Ada dua hal. Karena senang dan karena takut. Apapun itu. Terutama dalam ibadah. Karena Syekh Nawawi mengatakan ya, seorang beribadah itu punya dua motif. Motif karena takut dan karena senang. Senang ini karena dia punya harapan. Ketika dia melakukan sesuatu akan mendapatkan imbalan. Karena rasa takut, mungkin kalau dia tidak melakukan dia akan merasa tidak nyaman, merasa mendapatkan ancaman. Kalau kalian misalkan meninggalkan sholat, itu kan orang melakukan sholat itu karena dua hal. Satu karena takut. Kenapa takut? Karena kalau dia enggak sholat, dia akan disiksa di neraka. Tapi yang satu ada lagi, yang sholat bukan karena takut, karena dia ingin mendapatkan pahala. Jadi kayak gitu. Nanti adik-adik kalian ketika tutorial akan sama. Jadi jangan dikira semua mahasiswa itu berangkat sekolah memiliki motif yang sama. Tetapi yang menjadi PR dalam dunia pendidikan kita adalah ya, mereka yang memiliki motif yang berbeda-beda nanti itu dituntut ya untuk berhasil pada waktu yang sama. Ini menjadi PR besar bagi kalian nanti. Tidak hanya motifnya, kemampuan dasarnya pun berbeda-beda. Karena kita semua menyadari bahwa mahasiswa baru Unisula itu tidak semuanya berasal dari pondok pesantren aliyah atau tidak semuanya memiliki pengalaman belajar tentang Al-Quran maupun fikih. Tapi dalam waktu setahun mereka dituntut untuk berhasil. Maka ini membutuhkan sebenarnya adalah PR. Sampai hari ini PR. Tidak hanya tutorial BTQ ataupun praktik ibadah, bahasa Inggris pun sama. Ya, bahasa Inggris pun sama. Di sini nanti ada tutorial baca tulis Al-Quran, ajar tutorial bahasa Inggris dalam waktu yang bersamaan itu insya Allah. Nah, maka kita butuh memotivasi para adik-adik kita. Kalau kalian saya yakinlah sudah cukup motifnya untuk menjadi tutor. Dari wawancara kemarin saya sudah cukup puas. Ya. Apa motivasi kalian untuk mengajar menjadi tutor? Apa alasan Anda? Ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pahala juga kelihatan. Ya. Terus indikator kalian mendapatkan pahala apa? Ya. Saya lanjut. Baik. Jadi begini. Saya berbicara dulu tentang motif. Nanti sering-sering kita tidak hanya mengajarkan materi yang telah dipersiapkan, tetapi juga bagaimana memotivasi anak. Karena problem pendidikan hari ini selain daripada input, ya masukan atau calon siswa atau mahasiswa itu, kita punya problem lagi. Setelah belajar mereka mau ngapain? Ya, tidak hanya apalagi tutorial, bahkan di pondok pesantren yang sudah lulus itu setelah dari pondok banyak yang tidak melanjutkan ngajinya karena mereka merasa cukup. Begitu juga dengan mahasiswa. Pokoknya baru lulus tutor untuk sertifikat ya, wes. Walaupun sebenarnya kemampuannya masih terbatas atau belum mumpuni untuk dikatakan lulus secara 100%. Nah, maka kita perlu memotivasi mereka. Memotivasi adik-adik kita untuk terus bagaimana supaya terus belajar. Tidak berhenti belajar. Bahkan saya sampai hari ini tuh masih belajar membaca Al-Quran. Dan Pak Ta ini termasuk salah satu guru saya ini. Senior saya, guru saya Pak Mustain. Ya. Dulu saya juga tutor seperti adik-adik sekalian. Saya 2011 jadi tutor. Yang nyeleksi beliau. Yang mewawancara.
ya seperti ini terus ya saya dapat istri juga dari tutorial. Ya, itu bonus ya, itu bonus. Bukan motif utama. Saya itu dulu kuliah ya lugu, culun. Umpama saiki ya was ora masuk ya, ora masuk. Culun. Ndak kenal cewek. Tapi tahu ya, tapi tahu. Baiklah, ini hierarki ikhlas. Jadi begini ya. Motif tadi secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada orang yang berperilaku karena takut, ada orang berperilaku karena punya harapan ya, atau karena ingin mendapatkan sesuatu. Kemudian ini ada satu hierarki ikhlas ya. Kalau kita ingin menjadi tutor yang ikhlas, itu bagaimana caranya? Karena keikhlasan ini sangat penting sekali. Ya. Guru-guru dulu itu kenapa? Murid-muridnya itu kalau diberi materi mudah sampai. Karena mengajarnya penuh dengan keikhlasan. Mengajarnya dari hati, betul-betul dari hati. Karena dalam kitab Syiarul Alamin Nubula itu dijelaskan bahwa makharaja minal qalbi fadakhala qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati maka akan jatuh ke hati. Orang yang mengajar tulus dari hatinya itu pasti akan mudah diterima oleh siswanya. Maka kalian sebagai tutor harus memiliki ketulusan, memiliki rasa senang untuk mengajar, bukan karena apa-apa. Nah, keikhlasan seseorang itu punya tingkatannya masing-masing. Keikhlasannya seseorang memiliki tingkatan masing-masing. Ada tingkatan atau hierarki ikhlas ini ada 3 menurut Syekh Baijuri. Ya, yang pertama adalah ikhlasul ulia. Ini tingkatan yang paling tinggi sekali. Jadi seseorang itu beramal, seseorang itu beribadah, dia tidak mengharapkan apapun. Dia senang karena dia diberi kesempatan untuk berbuat baik. Bahkan kenapa dia tidak ingin mendapatkan sesuatu? Karena dia menyadari bahwa kebaikannya itu adalah dari Tuhan. Sangar pura. Iso sampean? Bisa? Nah, ini butuh kesadaran yang tinggi. Butuh kesadaran yang tinggi. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu tidak ingin mendapatkan apapun. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa kebaikannya itu berasal dari Tuhan. Seseorang itu tidak bisa berbuat baik kalau tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun sedikit ada hierarki yang kedua, ya. Ini wusta. Nah, wusta itu tengah-tengah, ya. Seseorang yang berbuat baik ingin mendapatkan balasan dari Allah, tetapi balasannya itu diinginkan besok di akhirat atau berupa pahala. Ini ikhlas. Jadi kalian, aku ngajar tutorial, kenapa kamu ingin jadi tutor? Karena ingin mendapatkan pahala Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas namanya. Namanya ikhlasul wusta. Ikhlas, tenang Pak ya. Kalian termasuk ibadihas solihin, sing ibadah dengan ikhlas ya. Kemudian yang terakhir paling bawah itu adalah ikhlasud dunya. Ini derajat ikhlas yang paling rendah. Seseorang yang beribadah atau berbuat sesuatu kebaikan mengharapkan balasan dari Allah, tapi balasannya diharapkan di dunia. Contohnya sholat duha pengen jadi sugih. Iki ikhlas. Menurut Syekh Baijuri. Jadi jangan dikira ikhlas itu ibadah tanpa mengharapkan apapun. Kalian misalnya jadi tutor, pengen mendapatkan insentif di dunia ini pengen mendapatkan rezeki dari Allah, itu ikhlas, tapi ikhlas dunia. Level ikhlas yang paling rendah. Kalau kalian beramal bukan karena 3 motif ini, berarti itu riya atau pamer. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kayak nenggone surat Al-Ma'un. Jadi ini adalah motif-motif seseorang ketika berbuat sesuatu. Dia karena apa? Dan tingkatan paling atas itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Ini juga bisa diterapkan dalam kita berbicara soal perasaan. Ya, ini kalau dalam perasaan ulia itu tingkatan paling itu disebut dengan mawaddah. Jadi ketika seseorang mencintai orang lain, ya, itu dia akan memberikan sesuatu. Membuktikan dengan memberikan sesuatu. Tapi
Tapi puncak daripada cinta itu adalah mawaddah. Makanya ana wong nikah itu dia apa? Didongakno menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itulah puncak daripada cinta itu. Di mana seseorang itu akan memberikan kepuasan batin kepada seorang yang dicintai. Dan apa yang diberikannya itu menjadi kepuasan batin bagi dirinya sendiri. Jadi memberikan memuaskan batin kekasihnya menjadi kepuasan batin bagi dirinya sendiri. Itulah cinta, Mas. Begitu juga dengan cinta kepada Allah. Berbuat sesuatu dan ketika dia berbuat sesuatu dia puas. Tidak ingin mendapatkan apapun. Karena dia merasa bangga dijadikan hambanya Allah, diberi kesempatan untuk berbuat baik. Tapi kuangel, butuh latihan. Ikhlas itu perlu dilatih. Secara umum ikhlas itu disimpulkan menjadi satu. Ya, ketika seorang sudah lupa itu namanya ikhlas. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, ketika dia itu sudah lupa dengan perbuatannya. Bisa Pak, bisa. Ada latihannya. Bagaimana caranya? Diulang terus menerus. Ya, diulang terus menerus. Kalian jadi tutor nanti kan berapa kali pertemuan ya? Berapa kali? 26 kali 2. 28 kali 2. Gimana ya? Satu semester itu berapa? 14 kali kan? Seminggu 2 kali. 28 kali 2 semester ya. 56. Itu ujian yang sangat itu adalah media yang sangat tepat untuk melatih keikhlasan kalian. Jadi ada satu cerita. Ini ada seorang santri senang dengan putri kiainya. Anak ayu, Mbak. Ninge ayu. Kan kalau di pondok kan peraturannya ketat. Bagaimana caranya saya itu bisa melihat orang yang saya cintai? Wah, akhirnya dia tuh istilahnya berpura-pura. Dia menyamar jadi seorang jadi penjual air supaya dia itu bisa mengantarkan air ke rumah kiainya, ke ustadznya. Kalau dia mengantarkan air, pasti kan masuk ke dalam rumah. Kadang ditaruh di mana? Di kamar mandi, kadang lihat ningnya sliver di kamar mandi. Dia senang. Tapi pada akhirnya sang kiai itu tahu. Kiai-kiai dulu itu kan mata batinnya tajam. Jadi bisa membaca gerak-gerik siswanya atau santrinya. Ini juga termasuk kompetensi pedagogik. Jadi kompetensi pedagogik yang sekarang ini cara psikologi sudah dimiliki oleh kiai-kiai zaman dulu. Dia memahami karakter santrinya. Akhirnya dipanggil. Jenengmu sama Mas? Syafiuddin Alawai. Suudin. Syafiuddin Alawai. Weh Syafi. Aku ngerti. Weh santri kene to nyamar jadi penjual banyak. Ben gue seneng roh anakku. Wah, wedi takoki kiai ngono. Nggih, ya. Wis ngene. Kowe nek seneng anakku. Syaratnya siji. Syaratnya satu. Apa ya? Kamu sholat di Masjidil Haram 40 hari berturut-turut. Sholat wajib jamaah 40 hari berturut-turut. Angger kamu mampu tanpa bolong sekalipun, nanti kamu hari terakhir keluar dari Masjidil Haram tak gandeng langsung tak akad karo anakku. Sampeyan semangat ora? Semangat to. Gerah. Syaratnya ketoke gampang. Dilakoni tenan. Wong seneng. Cinta. Dilakoni. Motif ini sekali lagi dilakoni. Hari pertama sholat Allahu Akbar. Sing dilingi sapa? Ninge. Hari kedua ijeh eling ninge. Hari ketiga ijeh eling ninge. Terus menerus diulang-ulang. Akhirnya dia lupa. Lupa dengan tujuannya. Ini sampai kita eling terus Mas ya. Eling terus. Sampai pada hari terakhir itu, saking lupane, di hari terakhir keluar hari 40 dan dia tidak menyadari lagi kalau itu adalah hari ke-40. Setelah hari 40 dia keluar dari masjid langsung dicuandak iki. Guandeng. Jenengan sinten? Saking laline. Loh, saya kan sudah pernah janji kalau kamu mampu 40 hari sholat berturut-turut jamaah di sini kamu akan saya nikahkan dengan putus. Oh enak aja nanya. Kenapa? Oh, saya itu ibadah di sini 40 hari jaminannya Allah surga terima dijoli karo putrimu. Wah mah loh. Saking gumune kiai ini terus dinikah dadi untuk surga terus untuk putrine kiai-kiaine. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu butuh dilatih. Dan 40 hari itu cukup untuk melatih sebuah keikhlasan. Apalagi kalian nanti berapa?
50 nek masuk terus ya, nek masuk terus. Engko ki tutorial bulan Desember iki musim-musim penghujan. Nah sing kos-kosane kali gawe ya, apa genuk. Moga-moga wae sudah enggak banjir ya. Kalau banjir itu kan termasuk apa ya? Motif yang membuat kita untuk meliburkan ya, meliburkan tutorial. Atau kalau dari sisi peserta tutor ya motif untuk tidak masuk kelas atau membolos. Ya, jadi semoga saja nanti walaupun musim penghujan ya, sepanjang jalan Unisula tidak banjir lagi. Amin Allahumma amin. Nah itu keikhlasan. Maka kalian jadi tutor nanti. Belajarlah untuk mengajar yang ikhlas. Tidak mengharap apapun karena Anda di sini terpilih menjadi bagian dari orang yang terbaik di dunia ini. Karena Kanjeng Nabi pernah dawuh apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, sebagian dari kalian yang terbaik itu adalah mereka yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalian kan sudah belajar Al-Qur'an di semester 1. Kemudian di semester 2, di semester 3 ini kalian mengajar. Jadi sudah termasuk, insya Allah sudah termasuk dari kategori ya, orang yang didhawuhkan Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Nah itu motivasi. Maka ini sedikit tambahan bagi adik-adik sekalian untuk memotivasi diri supaya kalian ini, saya juga termasuk ya yang di sini semuanya bisa berbuat dengan ikhlas, termasuk perbuatan dalam mengajar tutorial ini, sehingga kalau kita mengajar dengan ikhlas maka kita akan apa yang tersampaikan adalah hal-hal yang ikhlas pula, yang keluar dari hati. Kalau sesuatu keluar dari hati pasti akan jatuh ke hati. Ma yakhruju minal qalbi fadakhala ilal qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati maka akan jatuh ke hati. Makanya sama seneng wong ki aja ngapusi, aja nggo gombal. Karena gombalan itu dari mulut. Maka jatuhnya pun akan mulut. Ya mbel jawabannya ya, gombal. Maka bicaralah dari hati, maka akan jatuh ke hati. Begitu juga dengan mengajar. Ya. Baik, untuk membuat adik-adik kalian ya memiliki motif belajar yang baik, maka kita harus mendesain pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menarik supaya mereka tidak berangkat dengan keterpaksaan. Walaupun ini adalah PR yang sangat berat sekali. Kita belum pernah melakukan survei ya, kepada adik-adik, tapi kalau kita melihat tingkah laku, perilaku para mahasiswa baru belajar Al-Quran, itu sebagian mereka masih ada yang dengan keterpaksaan. Ini bisa dilihat ya, dari adik-adik sekalian yang mendaftar menjadi tutor. Ya. Kalian yang mendaftar menjadi tutor ini berapa kemarin? Pak Ali yang mendaftar menjadi tutor berapa Pak Ali? Yang mendaftar menjadi tutor berapa? 500 dari 15.000 siswa, mahasiswa. Mahasiswa kita seluruhnya kan 15.000, semester 1 sampai semester 8. Yang mendaftar menjadi tutor berapa? 500. Artinya sekian mahasiswa yang sudah selesai membaca Al-Quran dan dia masih tertarik pada dunia pembelajaran Al-Quran, diantaranya adalah kalian semua yang di sini. Ya. Yang lainnya, ya wallahu a'lam, mungkin ada hal-hal yang lain, entah kesibukan atau apa, tapi intinya Anda adalah bagian dari 500 orang yang masih tertarik dalam dunia belajar dan mengajar Al-Quran. Nah makanya bagaimana kita nanti mendesain pembelajaran ini menjadi menarik. Karena di satu sisi, walaupun di satu sisi waktu yang kita miliki tidak banyak. Kita punya waktu berapa ketika mengajar tutorial itu? 1 jam ya? 1 jam ya Pak Tanya? 1 jam atau 1 jam setengah? 1 kali pertemuan? 1 jam setengah. Itu belum terpotong keterlambatan ada adik kalian. Kadang ya saya kasihan ada tutor yang sudah siap duduk di masjid. Kalau nanti waktunya sudah kondisinya sudah normal, itu kan ngajarnya di masjid. Tutor wis apa iki? Sudah duduk sila semenden tembok. Peserta didik durung udah teko. Tekone udah telat. Ya ini karena motif. Karena mereka, hal yang menggerakkan mereka itu tidak ada. Maka metode pembelajaran itu sangat penting untuk membuat pelajaran itu menjadi menarik.
Apa saja metode pembelajaran? Banyak sekali. Metode pembelajaran itu banyak. Kalian tidak hanya terpaku di sini nanti ya. Ini adalah beberapa dari sekian metode yang ada di dalam dunia pembelajaran. Ini tidak terlihat ya ketutupannya. Itu adalah ini, tapi saya ambil sedikit yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan agama. Tentu agama Islam maksudnya. Ya, yang biasa digunakan itu adalah satu ceramah. Kalau ini digunakan untuk tutorial, itu saya kira terlalu menjenuhkan, ya, menjenuhkan. Apalagi materinya adalah materi baca tulis Al-Quran. Sampai nerang no terus, ngapa-ngapa, tutorial ngapa-ngapa, di TOT ya. Mana peserta didik. Yang kedua, ada metode tanya jawab. Ini yang lazim digunakan ketika tutorial. Apa adik-adik? Nah, ya kan. Diam, nggak ada yang jawab. Ada yang jawab. Nah, nanti ada. Saya sampaikan nanti. Yang saya bahas nanti adalah ini terutama. Ini yang lazim digunakan dan masih sekarang masih berlaku dan masih sering dipakai. Paling tidak untuk menguji kepahaman adik kalian nanti sampai mana pemahamannya, perlu diadakan metode tanya jawab. Kemudian ada demonstrasi. Ini juga nanti akan kepakai ketika kalian mengajar di semester 2 praktek ibadah. Karena perlu percontohan, demonstrasi itu mempraktekkan langsung bagaimana ketika mereka ruku, ya, idealnya seperti apa. Tidak hanya kalian menjelaskan ruku itu baunya lurus ya, 90 derajat. Jadi mereka tidak tahu kalau kita tidak mempraktekkan. Maka metode demonstrasi nanti juga penting. Kemudian ketutupan lagi nih Mas ya. Imla ini kalau kalian mengajar menulis, mendikte itu. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahnya mendikte. Kemudian eksperimen, tapi eksperimen ini biasanya berlaku di dunia kesehatan, kayak untuk menguji coba obat-obatan dan lain sebagainya. Di psikologi kayak juga berlaku. Kemudian yang terakhir itu ada targhib wa tarhib. Ini memberikan reward dan memberikan punishment. Tapi kalau saya tidak atau kurang cocok kalau targhib wa tarhib ini diterapkan di kalangan mahasiswa, karena psikologi mahasiswa itu beda dengan psikologi anak-anak TPQ. Ya. Awas engko nek rada meratike tak jewer. Mahasiswa mak jewer ya malah do ngadeg kabeh sampean digeruduk ya. Malah dicincing lengene ngene. Jadi targhib wa tarhib itu menurut saya sudah kurang tepat kalau dipakai di kalangan mahasiswa. Sebenarnya selain ini banyak metode, banyak. Kalian bisa searching di YouTube itu banyak sekali cara-cara menerapkan metode ini. Yang saya jelaskan hanya sebagian saja karena waktunya sangat singkat sekali ya. Ini tinggal 4 menit. Yang saya jelaskan karena ini nanti kalian tidak bisa lepas dari metode tanya jawab. Ini yang saya kupas. Yang metode ceramah saya kira tidak perlu ya. Metode ceramah ini kalau kalian misalkan pidato kayak gitu metodenya ceramah. Kemudian demonstrasi perlu, tapi ini tidak terlalu rumit. Ini nanti yang paling penting. Karena kalian percaya atau tidak, mungkin juga punya pengalaman ya. Entah di organisasi, diskusi-diskusi kayak gitu, ada yang ditanyakan sampai sini pada diam semua. Ya, ini nanti ada yang tanya atau tidak. Nah, bagaimana cara menerapkan metode tanya jawab ini? Baik, ini saya kupas ya. Tapi tidak semua aspek-aspeknya. Yang saya bahas pertama adalah ketidakwajarannya. Metode tanya jawab jangan untuk menilai taraf kemampuan mahasiswa, jangan dipakai. Jangan dipakai untuk menentukan ini pandai atau tidak. Karena ini hanyalah sebagai sebuah cara untuk membuat pembelajaran Anda menjadi menarik. Yang kedua, persoalan kompleks tapi jawabannya dibatasi. Misalkan begini, sebutkan 5 rukun sholat. Ya. Ini kan jawabannya kompleks, seharusnya mulai dari niat sampai dengan salam. Tapi pertanyaannya sebutkan 5 rukun sholat. Ini juga kurang tepat pertanyaan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan terbatas pada jawaban iya dan tidak. Jangan nanti menanyakan pertanyaan yang jawabannya hanya iya dan tidak. Siswa juga diberi kesempatan untuk berpendapat. Artinya pendapat yang terarah sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Bukan hanya ya atau tidak, ya atau tidak, tidak. Ya. Ini ketidakwajaran. Yang terakhir Mas. Ya.
memberikan giliran hanya kepada mahasiswa tertentu saja. Kadang kalau kita mengajar, ya, beberapa adik-adik kita itu ada yang kelihatan pandai, kadang kan kita memberikan kesempatan pada yang pandai. Pertanyaan apa? Terus langsung ditunjuk orangnya. Jangan kayak gitu. Jadi memberikan pertanyaan dalam metode tanya jawab itu berlaku untuk siapapun. Bahkan kalau bisa justru yang kemampuannya kurang itu diberikan kesempatan untuk menjawab. Biar dia nanti kalau salah bisa introspeksi diri dan di rumah belajar lagi. Nah, ini kebiasaan yang perlu dihindari. Satu, mengulang pertanyaan yang tidak terjawab. Kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab nggak usah diulang-ulang, dilewati saja. Nanti di akhir kalian bisa menjawab menerangkan kembali. Jadi pertanyaan atau metode tanya jawab ini ada sebenarnya untuk mengukur seberapa kemampuan mahasiswa dalam memahami materi. Maka kalau jawabannya tidak dijawab ya dilanjut pertanyaan yang lain saja. Jangan diulang-ulang terus, menghabiskan banyak waktu. Mengulang jawaban mahasiswa karena membuang waktu. Begitu juga mahasiswa yang sudah menjawab, nggak usah diulang-ulang lagi. Seperti ini jawabannya tadi, jawaban dari mahasiswa diulang-ulang disampaikan kembali. Ini juga tidak efektif karena tutorial itu waktunya terbatas, materinya banyak sekali. Apalagi tutorial 1 yang baca tulis Al-Quran mulai dari perkenalan huruf hijaiyah sampai dengan gharib. Kemudian menjawab pertanyaan sendiri sebelum dijawab. Ada berapa adik-adik rukun wudhu? Ada berapa? Gak ada yang jawab. Ada berapa adik-adik? Gak ada yang jawab. Ada 6 dijawab ya. Ini ketidakwajaran dalam metode tanya jawab. Jadi kalau tidak mampu menjawab, Mas, ya sudah dilewati saja. Nanti di akhir diulas kembali. Berarti mereka belum paham atau paham tapi mungkin takut atau malu karena salah. Oleh karena itu jangan bikin suasana tanya jawab ini menjadi sebuah ajang untuk mempermalukan. Jadi jangan bikin kesan kalau salah menjawab itu mereka akan malu. Ya, dibikin santai saja suasananya ya. Kemudian yang keempat, ya, mahasiswa menjawab secara serentak. Ini ketidakwajaran. Jangan sampai metode tanya jawab itu mereka menjawab secara serentak. Jadi satu persatu. Di awal siapa yang bisa menjawab silakan tunjuk jari. Ya, jangan sampai serentak. Kalau serentak itu nanti ada yang sebenarnya jawabannya enggak tepat asal buka mulut. Ya. Yang terakhir, menentukan siapa yang akan menjawab. Jadi tidak perlu ditentukan siapa yang menjawab. Tetapi semua memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini adalah metode yang biasa digunakan dalam pembelajaran dan tidak bisa lepas. Sedikit banyak kalian nanti akan melakukan tanya jawab. Kemudian ada metode-metode yang kontemporer yang terbaru, metode-metode yang jarang dipakai tapi ini masih mungkin digunakan dalam pembelajaran kalian. Dan metode seperti ini banyak lagi contohnya. Ini saya ambil salah satu saja. Ini metode indeks Kartmat ya. Mencocokkan kartu indeks. Ini bisa digunakan tapi jangan terlalu sering karena waktunya cukup banyak. Dipakai selingan lah supaya mahasiswa itu tidak bosan. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, tutor itu membuat potongan kertas kecil-kecil. Ya, kecil-kecilnya ya jangan sampai sekuku-kuku ya. Ya, kertas satu lembar dibagi menjadi 2. Berapa jumlah peserta tutor Anda? Misalkan 8 ya bikin 8. 8 kertas. Kemudian ya, kertas itu diberi isi yang sebagian pertanyaan, yang sebagian jawaban. Usahakan jumlah peserta ini genap. Kalau ganjil pun sebenarnya bisa, tapi nanti yang satu tidak ikut sertakan dulu. Ya. Jadi genap. Jadi nanti yang separuh misalkan 10, yang 5 itu nanti mendapatkan pertanyaan, yang 5 lainnya mendapatkan jawaban. Tetapi pertanyaan dan jawaban, kertas yang berisi pertanyaan dan jawaban itu diacak. Jadi di kayak arisan itu, ya kayak arisan dikocok, suruh milih satu-satu. Nah, setelah mereka mendapatkan kertas itu yang berisi pertanyaan dan jawaban, maka tutor itu membagikan secara acak kepada mahasiswa. Setelah dia mendapatkan,
maka tutor memberikan instruksi untuk mencari pasangannya. Iki nek cowok-cewek bahaya iki ya kan. Engko terus wah pasangannya cewek bahaya ini. Diusahakan nanti dipisah ya, dipisah. Ya. Jadi peserta diminta mencari pasangan pertanyaan. Misalkan saya mendapatkan kertas ya, rukun wudhu yang kedua adalah, ini kan pertanyaan. Misalkan terus kamu mendapatkan jawabannya apa rukun wudhu yang kedua? Rukun wudhu yang kedua apa? Membasuh muka. Ini nanti disuruh duduk bersampingan. Kemudian lagi nanti yang lain seterusnya. Nun sukun bertemu dengan apa? Fa misalkan. Jawabannya apa Mas? Nun sukun bertemu fa. Ikhfa safa apa ikhfa hakiki? Hakiki dibaca. Jadi begitu. Ini hanyalah sebenarnya sebuah metode ya untuk apa ya? Refreshing lah ya. Biar mereka tidak jenuh. Ini nanti digunakan di akhir-akhir misalkan pembahasan sudah selesai untuk menguji sebenarnya mereka paham atau tidak. Ini namanya metode indeks karma. Dan masih banyak lagi metode-metode seperti ini, kalian bisa mempelajari baik dari YouTube tersedia. Silakan Anda klik metode pembelajaran yang asik itu nanti keluar. Kalian bisa belajar dari situ, ya. Karena kalau kita jelaskan di sini nggak selesai, waktunya singkat, hanya 1 jam, ini tinggal 10 menit nanti kita gunakan untuk metode tanya jawab. Jadi begini, intinya adalah metode apapun yang kalian sampaikan, ya, yang kalian pakai itu kembali lagi pada pribadi kalian masing-masing. Kalian memiliki metode yang sehebat apapun, tapi apabila cara pembelajaran kalian itu kurang apa ya, diri kalian kurang semangat, kurang motivasi, juga hasilnya tidak akan maksimal. Yang kedua adalah perlu sebuah keikhlasan untuk mengajar. Saya punya cerita untuk terakhir kalinya, ketika saya belajar di Aliyah itu, sekolah di tempat saya itu terkenal sekolahnya para buruh dulu. Ya, para buruh. Jadi yang bekerja di situ pekerja anak. Mereka sekolah sambil kerja. Ya, yang anak pondok banyak. Tetapi ada yang anak pondok, tapi sebagian besar itu anak-anak yang ikut orang. Kalau di dalam dunia pendidikan itu disebut pekerja anak, kalau dunia sosial. Jadi mereka yang sebenarnya usia masih sekolah, untuk mencukupi kebutuhan sekolah mereka harus sambil bekerja. Salah satu pekerjaannya adalah menjadi pembantu. Ini Mas Fikri mungkin paham. Ya, kalau di kajian itu banyak seperti itu. Jadi mereka pagi bekerja, ya nyuci ya. Kalau siang belajar. Guru-gurunya menyadari dengan hal itu, dan guru-guru tempat saya itu tahu betul karena dulu saya sering ya kebagian tugas itu untuk mengantarkan bisaroh. Mengantarkan bisaroh, dan kalau kita sebut nominalnya sangat layak, ya, sangat tidak layak. Tetapi ya gurunya itu ya sampai akhir hayat ngajar di situ, dan keikhlasannya luar biasa. Dan bisa dibuktikan kalau di situ kok ada guru niatnya kok kerja golek duit, itu bisa dipastikan tidak akan bertahan lama. Dan itu yang kami rasakan, yang membuat kami kenapa materi itu ya cukup mudah untuk diterima, karena ada keikhlasan dari guru-guru. Maka kalian usahakan untuk tetap ya mengkondisikan diri Anda untuk senang menjadi tutor, tidak mengharapkan apapun, tapi hanya diniati untuk mengamalkan ilmu. Seperti semoga kalian semua itu konsisten dengan jawaban kalian ketika diwawancarai. Apa motivasi kalian? Apa yang membuat kalian senang menjadi tutor? Karena kami ingin mengamalkan ilmu. Jangan berapa. Kalau kalian bisa mampu seperti itu, maka insya Allah nanti adik-adik kalian akan mudah menerima pelajaran, dan mereka akan sesuai dengan harapan kita lulus dari Unisula bisa membaca tulis Al-Quran. Dan ingat, kalau kita berhasil mengajar mereka dengan sampai bisa membaca Al-Quran dengan lancar, kita setiap hari akan mendapatkan pahala. Karena apa? Seorang muslim itu sehari sholat berapa kali? 5 kali. Kalau sholat wajib saja. Kalau plus sunnah ya tergantung sunnahnya berapa. Intinya minimal 5 kali. Dalam 5 kali ada berapa rakaat? 17. Berarti ada berapa Fatihah? 17 Fatihah. Kalau kita mampu mengajar, kemudian mengajar Fatihah dengan baik,
dan mereka baca ketika sholat, kita akan mendapatkan berapa? Pahala 17 kali pahala membaca Fatihah. Dan itu nanti kalau dia diajarkan kepada anak-anaknya, itu akan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita. Dan itu pahalanya tidak akan terputus sampai kita di alam barzah. Salah satu amal yang tidak putus, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka sekali lagi, ya, jadilah tutor yang mengajar dengan penuh keikhlasan, ya, untuk mengamalkan ilmu dan ingin menjadikan ilmu kalian menjadi ilmu yang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Seperti tadi yang saya sampaikan sebagai penutup, ya, apapun yang disampaikan dari hati akan jatuh ke hati. Maka jadi tutorah yang ikhlas hati. Semoga kalian semuanya bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri plus untuk pemateri kita. Jadi inti yang disampaikan adalah kembali lagi, tolong bangunlah motivasimu. Motivasi ini sangat amat penting menentukan keikhlasan dan ketidakikhlasan teman-teman untuk menjadi seorang tutor. Jangan sampai nanti motivasinya salah, oh saya berharap itu ternyata tidak dapat, hanya sia-sia. Tapi tadi sunnah husnudzon ketika ditanya wawancara, apa motivasimu? Saya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mengguna insentif telat, ojo protes. Nah, protes berarti motivasi nih salah, gitu ya. Oke, tapi saya husnudzon lah teman-teman, pokoknya lillahi ta'ala gitulah ya. Jadi tadi sudah sampaikan, ternyata metode untuk mengajar itu banyak. Ada tadi imlak, tarhib wa tarhib, tanya jawab dan macam-macam. Nanti teman-teman tinggal pakai yang mana, yang efektif mana, karena setiap orang itu beda cara penyampaian. Setiap nanti peserta itu yang dihadapi pun berbeda-beda. Tentu metode yang dipakai pun berbeda-beda. Jadi maka banyak metode itu, caranya bagaimana nanti teman-teman siap yang menerapkannya. Ini masih ada waktu 5 menit. Kalau masih ada yang mau atau mau yang bertanya silakan, masih ada waktu 5 menit. Ada yang bertanya? Sudah paham atau mungkin malah bingung atau saking pahamnya tidak usah tanya. Oh ada, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama fakultas. Nama saya Naufal Muhammad Filhumam, asal Prodi Teknik Planologi. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, mengenai tadi kan metodologinya rata-rata itu saat kelas di masa offline gitu kan. Nah, saya ingin bertanya kalau yang untuk, mungkin kan kita masih pakai online kemungkinan karena masih pandemi kan. Ya saya ingin tanya untuk yang masalah keikhlasan itu. Kadang-kadang kan mahasiswa kalau disuruh on cam kan susah. On cam, on kamera gitu loh Pak. Nah kan susah kadang kan. Apalagi kalau disuruh on cam mesti tambah nggak ikhlas, takutnya gitu. Nah kira-kira tipsnya apa, metode yang cocok untuk pandemi ini gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo langsung dijawab saja. Baik, terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Naufal dari teknik ya, planologi. Memang pembelajaran secara online ini masih menyisakan berbagai problem. Karena sampai hari ini juga ya, belum teratasi. Termasuk ini peserta yang mengikuti secara online, kita tidak bisa memperhatikan satu persatu. Itu memang salah satu kesulitan. Idealnya dalam pembelajaran itu
dalam teknik penguasaan kelas, seorang guru itu kan harus memperhatikan satu persatu muridnya. Atau kalau kalian memperhatikan adik-adiknya. Kalau itu dalam kondisi offline, mungkin kita bisa mengamati mana yang ngantuk, mana yang serius memperhatikan, mana yang mengabaikan. Tapi kalau offline ini memang, online ini memang menyisakan berbagai masalah. Salah satunya kita tidak bisa mengamati secara langsung. Apalagi yang videonya di off-kan ya. Kalau metode pembelajaran ini dalam online kita menggunakan metode-metode seperti Indecatmat tadi, kita akan kehabisan waktu. Karena apa? Karena belum tentu atau apa yang kita sampaikan kadang lamban diterima. Saya misalkan absen begini. Saya panggil namanya Noval. Itu tidak seperti kalau pas hadir di sini bisa langsung hadir. Kadang dia lupa menyalakan mikrofonnya atau kadang sinyalnya jelek ya. Kemudian ini menghambat. Maka metode yang kita pakai ya saya rasa masih tanya jawab Mas. Masih metode tanya jawab. Kalau target itu saya seperti tadi yang saya bilang, kalau untuk kalangan mahasiswa kurang tepat karena mereka psikologinya bukan psikologi anak-anak lagi tapi adalah orang yang dewasa. Kalau diskusi itu biasanya digunakan untuk dalam musyawarah. Jadi sesuatu yang belum jelas jawabannya itu diskusi. Tapi kalau kita mengajar kan mengarah pada satu tujuan materi apa yang kita sampaikan. Jadi ya metodenya sebagian ceramah kalau memang itu materi-materi yang memang perlu disampaikan dari guru itu sendiri, tidak bisa dicari dari materi yang lain. Tetapi jangan lama-lama ya, karena ceramah itu cenderung membosankan. Ya sedikit banyak harus menggunakan metode tanya jawab. Kalau saya sendiri dalam kuliah ini biasanya memang di akhir saya absen dan saya tanya satu persatu. Saya tanya tentang materi yang sudah saya ajarkan dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Tapi pertanyaan singkat, jawabannya pun singkat yang kita butuhkan. Saya mengajar materi misalkan dalam kuliah itu 90 menit. Maksimal materi yang saya sampaikan 45 menit dan 45 menit yang lainnya saya gunakan untuk tanya jawab, untuk menguji apakah mereka memperhatikan atau tidak. Saya absen, saya panggil sambil saya tanya persatu. Dan itu tidak terus ya, karena kalau di dalam kelas kuliah itu kan jumlahnya ada yang 40-50. Kalau kalian hanya nanti kebagian 15 mahasiswa dalam waktu 1,5 jam, kalian menyampaikan 1 jam, yang setengah jam itu digunakan untuk metode tanya jawab, saya kira cukup efektif untuk menguji mereka apakah memperhatikan atau tidak. Apalagi bagi mereka yang kameranya di off-kan. Karena diakui atau tidak, sampai hari ini juga PR kita dalam pembelajaran online ini adalah ya ini mengontrol sikap mahasiswa dalam belajar. Mereka memperhatikan atau tidak. Salah satunya adalah dengan itu tadi. Kalau kita sistem penugasan, mereka masih bisa untuk open book atau mencari referensi lain dari internet. Jadi kita tanya langsung aja secara lisan untuk menguji yang pertama minat mereka, sikap mereka dalam pembelajaran, kemudian ketercapaian apakah mereka sudah memahami atau belum. Ya, saya kira itu Mas Naufal. Ya, terima kasih. Baik, mohon maaf, mungkin di antara teman-teman masih banyak pengen yang bertanya, tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin nanti sambil jalan karena kita sudah ada grup ya, grup tutor. Nanti kalau ada yang belum paham bisa tanya lewat grup atau nanti bisa langsung main datang ke kantor kita ketika ada satu hal yang belum bisa dipahami. Nanti kita bahas dan diskusi bersama. Baik, demikian materi demi materi sudah kita lalui. Semoga 3 materi yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita, cakrawala kita, dan menjadi bekal kita semua, khususnya teman-teman
untuk menjadi seorang mentor. Semoga ini menjadi pengalaman yang berharga bagi teman-teman semuanya, karena tidak semua orang bisa terpilih untuk menjadi mentor. Karena mentor ini jadi guru itu pengalaman yang luar biasa. Kalau tidak praktek di lapangan, tentu tidak akan mendapatkan pengalaman itu. Dan inilah teman-teman yang mendapatkan kesempatan itu untuk menjadi mentor dan untuk mencari pengalaman yang sangat berharga bagi teman-teman. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Mustafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Sekretaris LKPI, Bapak Sukijan Notoilah. Yang kami hormati Bapak Mustain sebagai moderator, dan pada seluruh teman-teman tutor, baik tutor baru dan lama yang hadir secara online maupun offline, untuk sosialisasi langkah menggunakan aplikasi tutorial. Mungkin untuk yang tutor lama sudah menguasai, mungkin ya perlu di refresh kembali permasalahan-permasalahan yang terjadi di tahun 2020, nanti bisa ditanyakan. Kemudian untuk yang tutor baru, yang offline maupun yang online, ini yang perlu diperhatikan. Jadi langkah pertama, karena kita ini pembelajarannya sistemnya online, jadi dari GLC di awal tahun 2020 itu sudah membuat sistem tutorial, yaitu kayak semacam aplikasi di SIM itu, tapi ini khusus untuk tutorial. Jadi semua kegiatan tutorial, belajar mengajar, mulai dari presensi, kehadiran, kemudian jurnal dari tutor, jadwal, itu semua di sistem tutorial ini. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa tahapan setelah pembekalan tutorial ini adalah penentuan kelas dan tutor siapa yang mengajar di kelas tersebut. Jadi ini ada permasalahan sedikit, karena teman-teman tutor baru itu ternyata masih banyak yang belum masuk di grup tutor baru. Jadi kemarin saya mengumumkan di grup seleksi tutor, itu karena saya melihat grup tutor baru ini harusnya berjumlah 191 orang. Jadi sampai hari ini baru ada 176. Jadi yang lain masih kemana ini saya belum tahu. Itu yang saya takutkan, nanti saat penentuan kelas nanti mereka tidak tahu. Padahal tutorial akan segera dimulai. Kalau sistem tutorial sudah dibuka, misalnya tutorial mulai Sabtu yang akan datang, itu berarti jadwal tutorial itu Sabtu yang akan datang sampai 28 kali pertemuan itu sudah jadi satu di sistem itu. Jadi kalau ada tutor yang ketinggalan tidak mengajar di hari pertama, itu berarti dia sudah terlewat 2 pertemuan. Karena seperti tadi yang disampaikan bahwa tutorial kita itu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kalau offline dulu itu kan 2 kali,
Sabtu itu wajib, yang satu itu di luar hari Sabtu, bisa Senin sampai Jumat. Itu nanti sesuai kesepakatan tutor dan peserta masing-masing. Tapi karena ini online, kita buat jadwal Sabtu itu, hari Sabtu itu 2 kali meeting atau 2 sesi. Yaitu sesi pertama itu mulai jam 7 sampai jam 9, kemudian dilanjut sesi kedua jam 9 sampai jam 11. Ini pengantar saja ya. Kemudian karena mungkin jadwal dari tutor itu di fakultas mungkin ada kegiatan, mungkin ada acara, mau ganti hari lain, itu seyogyanya dilaksanakan sebelum hari Sabtu saat ada jam pembelajaran. Ya, karena kalau setelah hari Sabtu misalnya diundur hari Ahad, itu sistem tutorial sudah tidak bisa dibuka. Nanti yang repot dari admin, harus menginputkan pesertanya. Kalau dari segi tutor sudah tidak bisa input jurnal, ringkasan pengajarnya. Itu baik dari admin maupun tutor sudah nggak bisa input jurnal. Karena jadwal itu bisa dibuka hanya saat hari itu juga. Misalnya Sabtu besok ada jadwal kok nggak ada yang sistem ini nggak dibuka, itu berarti sudah kehilangan 2 sesi. Paham J? Yang belakang bisa dipahami? Jadi ini penjelasan dulu mengenai waktu tutorial dan langkah-langkahnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, setelah kita tentukan kelas dan tutor yang bersangkutan, nanti kita rekap, terus kita share di grup tutor masing-masing. Kemudian nanti tutor menghubungi, membuat grup WA kelompok tutor itu. Nanti kan datanya komplit, itu ada nomor HP, ada data-datanya komplit dari peserta tutor. Ya, nanti dihubungi, dimasukkan ke grup kelompok tutor jenengan masing-masing. Jadi tidak mahasiswa yang nyari siapa tutor saya ya, enggak seperti itu, tapi kita sebagai tutor yang memasukkan atau membuat link tautan tutor itu, grup tutor itu. Jadi nanti jenengan yang aktif mencari peserta tutornya. Tapi sudah kita tentukan. Kalau rata-rata insya Allah nanti satu tutor itu dapat peserta tutor itu sekitar maksimal 15. Jadi ada 15 mahasiswa. Nanti jenengan di shot gitu, satu kelompok, oh ini peserta saya. Berarti jenengan buat grup tutor, kemudian pesertanya itu diundang, dimasukkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya akan saya sampaikan langkah menggunakan aplikasi tutorial. Yang pertama yaitu mengakses alamat dari sistem tutorial itu, yakni klc.unisula.ac.id. Itu kecil semua. Nanti akan muncul sistem tutorial yang kita pakai. Sebentar.
Mas Desri bisa minta tolong. Kemudian yang kedua itu setelah muncul sistem aplikasi kita login menggunakan akun masing-masing yang nanti akan kita bagikan lewat grup tutor. Bisa ditampilkan di ya. Ini tampilan ketika jenengan semua sudah mengakses alamat sistem tutorial kita. Ini tampilan pertama seperti ini. Ini ya. Ini nanti jenengan login di sini menggunakan akun yang akan kita bagikan. Jadi ini seperti yang saya sampaikan lalu, kalau ada peserta tutor yang belum masuk di grup ini dan belum mengisi form data tutor kemarin yang kita share di grup, itu saya kesulitan untuk memasukkan data tutornya ke sistem ini untuk mendapatkan akun tutor. Jadi ini yang paling menghambat di sini. Makanya saya minta tolong ke teman-teman, mungkin ada temannya yang belum masuk di grup tutor, supaya diingatkan untuk segera masuk dan mengisi form data diri tutor. Ini. Kemudian setelah berhasil login, akan tampil jadwal mengajar. Ya, setelah ini diklik mengajar, itu akan tampil kelas yang diajar. Ini. Kemudian diklik mulai. Setelah diklik mulai, langkah selanjutnya adalah tutor wajib mengisi presensi peserta. Pengalaman tahun lalu, itu tutor setelah buka aplikasi ini enggak langsung mengisi presensi peserta, tapi langsung pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran baru dia mau ngisi presensi. Sudah enggak bisa karena kelewat waktunya. Jadi waktu untuk mengisi presensi itu 60 menit. 60 menit dari mulai. Jadi setelah 60 menit kok enggak diisi presensinya pesertanya, itu sudah enggak bisa. Nah, nanti lagi-lagi yang repot adminnya, harus mengisi presensi pesertanya. Nah, itu kalau satu tutor. Nah, ini kalau yang bermasalah banyak tutor, lah itu yang menghambat kerja dari admin. Tampilannya seperti ini. Nah, ini ya. Dengan cara klik ini ada daftar pesertanya ini. Ada name, ada nama, kemudian presensi. Ini diklik di lingkarannya ini. Kalau hadir ya diklik hadir, kalau enggak hadir diklik enggak hadir.
Sekali lagi, batas pengisian presensi itu 60 menit. Setelah itu, tutor sudah nggak bisa lagi ngisi presensi. Sampai sini dulu sudah paham? Kalau belum paham bisa ditanyakan. Terus bagaimana pembelajarannya? Nah, pembelajarannya bisa melalui Google Meet atau Zoom atau apa? Video call apa-apa itu. Ya, bisa melalui Google Meet. Nah, pembelajarannya sistem tutorialnya ini hanya mencatat data. Kalau pembelajaran itu dilakukan di luar sistem ini. Pembelajarannya memulai Google Meet. Kalau presensi, materi ada di sini nanti materinya. Kemudian setelah pembelajaran melalui Google Meet sudah selesai, ada tandanya untuk tutor mengisi jurnal. Jadi setelah selesai pembelajaran, kalau sesi 1 itu selesai jam 9, jadi setelah itu tutor wajib mengisi jurnal. Jurnal berisikan ringkasan dari materi yang diajarkan, kemudian jamnya dilaksanakan mulai jam berapa sampai jam berapa, itu isinya jurnal ya. Jam berapa sampai jam berapa, kemudian jumlah peserta yang hadir. Jumlah peserta yang hadir. Nah, ini adalah bahan ajar yang diperlukan untuk tutorial PAI. Ini sudah kita upload di sistem tutorial. Nanti bisa di-download, yaitu materi baca tulis Al-Qur'an. Tinggal unduh di sini. Kemudian kalau semester 2 nanti materi praktik ibadah, ini tinggal unduh. Kalau ini panduan, pedoman tutorial. Pedoman tutorialnya ada di sini juga. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang bagaimana sih tutorial itu, ya, itu bisa lihat di pedoman ini. Kemudian yang perlu ditekankan ke peserta nanti, presensi kehadiran itu maksimal 28 kali. Kemudian untuk syarat untuk mengikuti ujian akhir itu adalah 75% kehadiran. Kalau 28 berarti ya 21 kali. Minimal 21 kali hadir. Ya. Itu baru bisa ikut ujian. Karena apa? Karena ini mainnya sistem, jadi kalau ada peserta yang kehadirannya kurang dari 21, itu otomatis sistem tidak akan menginput peserta tersebut di daftar peserta yang ikut ujian. Saya juga nggak bisa, admin juga nggak bisa. Ini karena sudah lewat sistem. Jadi sistem ini otomatis nyeleksi peserta mana yang kehadirannya 28, 25, itu sudah
Kalau ada peserta yang kehadirannya kurang dari 21, berarti nanti saat ujian namanya tidak akan terinput di jadwal ujian. Itu yang perlu ditekankan ke peserta nanti. Mungkin awal pembelajarannya nanti bisa di apa kayak kontrak belajar gitu dari tutor masing-masing. Di antaranya itu bisa dimasukkan. Karena ada yang dia mungkin ikut post test, tapi karena kehadirannya kurang dari 21 kali, maka nilainya dia itu nggak bisa diinput karena sudah tereliminasi dari sistem tadi. Itu banyak kemarin. Karena soal ujian itu kita share ke tutor. Nah, tutor nge-share ke pesertanya. Berarti kan yang nggak berhak ikut ujian itu kan juga mendapatkan link soal ujian itu. Ya, dia yang kurang dari 21 kali itu kan juga ikut mengerjakan. Tapi karena dia tidak berhak mengikuti ujian, sudah tereliminasi oleh sistem, jadi nilainya nggak bisa diinput di sini. Nilainya sudah terblok. Berarti dia harus mengulang di tahun ajaran yang akan datang, di semester ganjil. Kalau tutorial BTA ini semester ganjil, berarti ngulangnya ya nanti semester ganjil. Nah, begitu juga dengan angkatan 2020 yang BTA-nya belum lulus ya harus mengulang tahun ajaran ini, semester gasal ini. Kalau nanti yang nggak lulus di tutorial 2 atau praktik ibadah, ngulangnya ya di semester genap. Nggak bisa dicampur adukkan. Ngulang yang nggak lulus tutorial 2 atau praktik ibadah, ngulangnya di semester gasal, nggak bisa. Karena sudah ada plot jadwal masing-masing. Itu yang kiranya yang perlu saya sampaikan. Nanti di tengah-tengah perjalanannya tutorial online ini, kami sebagai admin sistem tutorial ini selalu memperlebar kalau ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi mengenai sistem. Pak, saya belum bisa login. Permasalahannya apa? Disebutkan nama dan kelas yang diampu. Jangan namanya tok. Karena tutornya banyak, saya nggak hafal si A ini tutor kelas apa. Karena kalau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi itu saya harus tahu si A ini tutor kelas apa. Nah, itu saya baru bisa melacak. Seperti itu, mungkin ada yang bertanya? Monggo. Yang online maupun yang offline? Kalau nggak ada, sekian cukup dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk umpan balik komitmen dan komitmen. Kami serahkan kepada Bapak Kepala GLC untuk memimpin. Kepadanya dipersilakan. Halo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ini masih ada waktu sedikit, nanti maksimal sampai jam 3. Jadi ini ada sesi umpan balik. Barangkali dari sekian tadi materi yang disampaikan dari Ustadz Hofar, Ustadz Sugeng, Ustadz Sugijan, di antara 3 materi ini, kami minta respon dari teman-teman, dari yang online maupun offline ini, untuk memberikan umpan balik pertanyaan atau mungkin masukan dari teman-teman sekiranya atau menginginkan evaluasi dari materi yang kita lakukan atau pembakalan yang kita lakukan 1 hari ini. Mungkin ada masukan, saran atau mungkin kritikan dari teman-teman semuanya, silakan disampaikan ke Ustadz Hofar, Ustadz Sugeng, Ustadz Sugijan, nanti untuk mencari solusi terbaiknya bagaimana. Jadi umpan balik ini ya diskusi lah, diskusi, masukan, saran dari teman-teman semuanya. Baik, begitu silakan kalau mungkin ada yang memberikan masukan, umpan balik dari materi yang telah disampaikan, langsung bisa, oh pertanyaan ini saya tujukan ke Ustadz Sugeng, Ustadz Hofar, Ustadz Sugijan, boleh, silakan. Baru nanti baru ikrar tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiuddin Alawai dari Prodi Teknik Sipil. Saya ingin memberi masukan buat Ustadz Ali nggih. Niku mangke nek saged tutorial niku didamel video. Dibuat video, Pak, gitu. Biar yang belum tahu bisa tahu. Enggak kayak gambar tadi. Dibuat video tutorial akses pembelajaran KLC-nya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ke Pak Ali. Ada yang lain? Saran, kritikan, atau mungkin malah berikan masukan. Oh, baiknya begini, silakan. Ini kita terbuka saja demi kebaikan, kesuksesan, kelancaran program tutorial kita. Jadi kita terbuka. Halo. Kayak malah do turu iki. Bos ngantuk. Halo, silakan. Langsung saja menambahkan dari pendapat kakak ini tadi, untuk materi yang berhubungan dengan praktek ibadah mungkin bisa dibuat video tutorial untuk tentang praktek ibadah tersebut, seperti cara sholat, ruku, makhrajul huruf, dan lain-lain, Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti yang jawab Ustadz Sugeng. Ada yang lain? Mangga. Aku tak mau bang-bang. Wah, tak tuju. Cukup terpakilkan 2 saja? Mandok? Wis do ngantuk? Oh, sudah ngantuk. Pak Ali, monggo Pak Ali dijawab Pak Ali. Oh. Baik, terima kasih atas masukannya. Ini nanti insya Allah akan dibuatkan tutorial cara akses SIM tutorial, gitu ya. Muter-muter biasanya. Tapi untuk sebelumnya, ini nanti langkah-langkah menggunakan sistem tutorial nanti akan saya share di grup. Jadi saya buat, saya ketik di Word gitu, di Microsoft Word, nanti kita share di grup. Jadi kalau untuk membuat videonya itu kan melibatkan banyak orang, banyak tim lah.
Kalau panduannya saja nanti akan saya share di grup, nanti bisa diikuti seperti arahan yang di web itu. Kalau untuk membuat video tutorial nanti insya Allah ke depan akan kita lakukan. Itu ya. Tapi untuk sementara ini untuk langkah menggunakan sistem tutorial, file Word atau PDF akan kita share di grup tutorial, baik grup tutorial 1 maupun 2. Demikian dari saya, cukup. Gitu ya Mas, nanti dibuat dan di-share di grup. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Sugeng, ini ada yang minta dibuatkan video cara praktek ibadah yang benar itu bagaimana, monggo. Bismillah. Baik, rekan-rekan, untuk video pembelajaran hasil ijtihad rekan-rekan sendiri justru akan lebih baik. Jadi jangan menunggu tutorial video dari kami untuk pembelajaran praktek ibadah di semester 2 atau PAI 2 nanti, karena buku panduannya kalau rekan-rekan insya Allah bisa membaca dan menelaah 1 kali saja, 2 kali insya Allah sudah paham, dan saya kira rekan-rekan sudah menguasai, dan itu tinggal nanti pada proses pembelajaran prakteknya. Nah, itu yang lebih fokus di sana, tidak perlu video pembelajaran insya Allah. Jadi sekali lagi buku panduan praktek ibadah itu sudah sangat jelas, nanti rekan-rekan bisa mencermati. Adapun nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti insya Allah sekali lagi bisa disampaikan kepada kami di GLC atau lewat grup dan yang lain sebagainya. Tapi untuk pembuatan video praktek ibadah saya kira nanti justru akan mengikat dan mempersempit ruang teman-teman untuk berkreasi. Demikian, terima kasih. Itu Mbak ya, karena di buku panduan pun kayak sudah ada gambar-gambar sujud, rukuk sudah ada itu, gambar-gambarnya sudah ada lah ya. Baik, jadi Pak Sugeng maksudnya baik, jadi Pak Sugeng tidak mau menutup kreativitas teman-teman dalam mengajar, menyampaikan materi khususnya praktek ibadah. Baik, sekali lagi masih adakah sesuatu yang pengen disampaikan? Baik, pojokan. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustadz dan teman-teman semua. Saya izin sharing aja. Jadi itu pengalaman saya waktu saya tuh di semester 1, itu kan saya juga ada tutor. Nah itu dari cuttingnya sendiri itu selama jadi tutor 1 sama tutor 2, jadi itu yang kelompok saya itu cuman diajar itu cuman sekali aja, cuman waktu semester 1 aja. Iya, jadi itu benar-benar ya gimana, saya juga bingung, nggak tahu kakaknya itu gimana. Cuman tuh dari kitanya sendiri tuh kita tuh sebenarnya tuh kayak semangat gitu. Jadi kan biasanya malah maba atau peserta tutor itu yang kayak males-malesan gitu. Nah tapi dari kelompok saya itu alhamdulillah tuh kayak semangat, malah kita tuh nanyain terus, ini kok kita nggak pernah tutor. Iya, jadi tuh dari kitanya sendiri kita tuh malah yang bersemangat, dan bahkan tuh teman-teman tuh kayak saling komunikasi tapi nggak melalui grup. Jadi tuh malah sama-sama tanya, loh ini kita kok nggak ada tutor, seperti itu. Lalu dari cuttingnya sendiri itu saya dan teman-teman tuh sudah coba kayak menghubungi lewat PC, menanyakan ya kayak basa-basi gitu, Kak kapan nih kita tutor lagi, kita
kita pingin Zoom lagi nih dan bla 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 gitu. Tapi respon dari cutting tersebut tuh cuman di R doang, nggak dibalas gitu. nggak ada balasan lebih lanjutnya. Nah setelah itu yang tutor pertama itu kan ada ujian juga. Jadi itu kita dikasih buku panduannya itu juga nggak gimana ya, nggak dari awal, jadi pas mepet gitu loh Ustadz. Lalu untuk yang kedua itu juga yang bab ibadah, kita sama sekali itu nggak dapat pembelajaran dari cutting tersebut. Jadi kita tuh juga bingung. Yang lain kan pasti kadang nih bikin kayak story atau status lagi kayak tutor dan bla 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 gitu. Nah tapi kita sendiri juga bingung gitu loh, ini kita kok nggak ada info apa-apa. Bahkan waktu kita tuh mau tes itu aja kita tuh nggak tahu. Jadi tuh kita tahu itu dari teman begitu Ustadz. Jadi bagaimana supaya hal ini itu tidak terjadi lagi pada tutor tahun ini. Terima kasih Ustadz. Paham. Halo? Baik, ini malah keterbalikan Tat. Yang semangat itu pesertanya, mahasiswa barunya, sing males malah tutore. Oleh karena itu kan nanti sudah dibuatkan teks untuk membangun komitmen itu. Jadi nanti kita akan bangun komitmen sejauh mana komitmen teman-teman semuanya. Itu dulu pernah terjadi bahkan sering. Dan yang saya lakukan adalah dulu mahasiswanya lapor, tutor saya undang, tak tanya enggak komitmen dan langsung saya berhentikan. Dan saya ganti dengan tutor yang baru. Monggo ini Ustadz Gofar napa Ustadz Sugeng yang mau menanggapi curhatan dari Mbak siapa ini? Mbak Nada dari psikologi, silakan. Monggo. Terima kasih, ini masukan ya, bukan pertanyaan, dan insya Allah akan senantiasa kita pantau baik kedisiplinan peserta, demikian juga dengan kedisiplinan para tutor, para rekan-rekan semuanya dalam rangka untuk melaksanakan amanah. Dan ini sekali lagi adalah amanah rekan-rekan, amanah kita semuanya. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka seharusnya orang yang diberi amanah itu benar-benar bisa melaksanakan amanah tersebut. Insya Allah kita akan catat dan akan senantiasa kita pantau. Baik, saya kira cukup Mbak Tain. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Sugeng sebelum nanti ditutup Ustadz Gofar Siddiq untuk membangun komitmen bersama, itu sudah kita buatkan untuk diikrarkan bersama-sama, dan mohon teman-teman untuk mengikuti ikrar yang akan disampaikan oleh Ustadz Sugeng. Semuanya mohon berdiri. Baik, rekan-rekan semuanya, sebelum kita membacakan ikrar bersama-sama, sekali lagi mari kita bersihkan jiwa kita ikhlaskan niat kita, dan kita bulatkan tekad kita untuk melaksanakan amanah ini. Monggo diikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar tutor. Kami tutor berjanji siap dan bersedia untuk mengajar tutorial baca tulis Al-Quran dan praktik ibadah 2 kali dalam 1 minggu. 2. Kami tutor berjanji akan taat dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dari
LKPI. 3. Kami tutor siap dan bersedia untuk mengabdi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 4. Kami tutor siap dan bersedia hadir dalam agenda rapat evaluasi. 5. Kami tutor siap dan bersedia melaksanakan tutorial pada jadwal yang ditentukan. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, terima kasih Ustadz Sugeng. Untuk selanjutnya mohon berkenan Dr. Hofar Siddiq untuk memberikan sambutan sekaligus untuk menutup acara pembekalan tutorial pada sore hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adzan ya, kita dengarkan dulu. Ya, baik. Dengan mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah, bahwa pelaksanaan pembekalan tutor PAI yang diselenggarakan pada hari ini, alhamdulillah sudah paripurna, sudah selesai. Rangkaian acara demi acara sudah kita lalui bersama dengan baik, dengan lancar. Semua materi sudah disampaikan dan mudah-mudahan bisa diserap dengan baik untuk kemudian direnungkan dan diamalkan di dalam pelaksanaan tutorial nanti. Saya secara pribadi sebagai Kepala LKPI mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan acara ini dengan baik. Kemudian juga terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, para peserta pembekalan tutor, baik yang datang secara langsung di kampus Unisula, melaksanakan pembekalan ini secara offline maupun dari tempat virtualnya masing-masing mengikuti semua acara dan materi yang disampaikan. Penghargaan yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Tentu hal itu sudah menguras pikiran dan tenaga dari pagi sampai sore hari ini, tapi dengan pertolongan Allah, alhamdulillah kita bisa melalui semuanya itu dengan baik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, secara resmi pelatihan atau pembekalan tutor PAI yang diselenggarakan pada hari Sabtu ini saya nyatakan ditutup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai bagian dari amal soleh kita.
mewakili panitia, saya mengucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan acara ini ada sesuatu yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian, entah itu dari aspek tempat, aspek waktu, aspek konsumsi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu lagi di dalam acara pelaksanaan tutorial. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Haji Khofar Siddiq MAG yang telah berkenan menutup acara pembekalan tutorial pada sore hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dengan ditutupnya pembekalan pada sore hari ini berarti pelatihan ini sudah selesai dan teman-teman semuanya sudah dinyatakan dengan resmi untuk selamat bergabung, dan insya Allah teman-teman akan segera melaksanakan tutorial. Sebentar lagi kelas akan di-share Pak Ali, karena dalam proses pembagian kelas nanti akan segera di-share di grup tutorial. Ketika sudah di-share nanti berarti tutorial akan segera dimulai. Baik, demikian saya yang menghantarkan dari pagi menjadi moderator. Bila banyak kata dan salah dalam menyampaikan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang dan semoga selamat sampai tujuan dan kita bisa berjumpa kembali. Boleh pulang. Apa harus diselawati? Sallallahu ala Nabi Muhammad.